Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Betara Rahmadjani, siswa kelas 5 SD Negeri Sendawa 2. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Empat Sekawan. Dengerin ya. Di sebuah hutan yang terletak di kota Yogyakarta, Wanagama namanya, yang dialiri dengan sungai Oya, menambah syahdu cerita persahabatan yang ada di dalamnya. Ada empat sekawan yang tak terpisahkan. Mereka adalah Abu si monyet, Nila si ikan, Dina si semut, dan Burhan si burung. Mereka tetap selalu bersama. Walau Abu si monyet terkenal tengil dan sombong, tapi mereka tetap selalu bersama-sama. Pada suatu hari, mereka duduk di tepi sungai, menikmati suasana yang indah. Abu yang selalu memamerkan kemampuannya yang luar biasa. Hei, lihat, aku bisa terbang seperti Burhan. Aku juga bisa manjat pohon tanpa kesulitan, kata Abu dengan bangga. Burhan hanya menghela nafas sambil berkata, ya, kami tahu kau memang hebat, Abu, jawab Burhan meskipun dia merasa agak risih dengan sifat Abu. Nila hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku tahu kau memang hebat, Abu, tapi aku lebih suka berenang di sungai ini. Rasanya dingin, segar, dan tenang. Sombong sekali sih kamu, Abu. Tapi tak apalah, kami tetap temanmu, kata si Dina. Sombong? Aku tidak sombong. Kalian saja yang penakut. Lihat, aku adalah monyet yang paling hebat. Mereka pun melanjutkan bermainnya di tepi sungai. Tiba-tiba langit mendung hitam dan angin mulai tertiup kencang. Hujan deras disertai petir yang menggelegar. Duar, duar, duar. Semua hewan bergegas mencari tempat untuk berteduh. Namun ada satu yang tidak berteduh. Dia adalah Abu si monyet. Dia tetap bergelantungan dari pohon ke pohon sambil mentertawakan teman-temannya. Kalian takut hujan? Kalian penakut. Lihat, aku tidak takut. Perkataan Abu pun menyinggung hewan-hewan yang ada di sekitar hutan itu, terutama teman-teman si Abu. Abu tak menyadari bahwa pohon yang ia pijaki itu licin karena hujan. Tiba-tiba, dar, sambaran petir yang sangat keras menyambar pohon tak jauh dari tempatnya bergelantungan. Karena kaget, Abu terpleset dan jatuh ke dalam genangan air yang semakin tinggi. Tolong, tolong, tolong. Abu berusaha memegang dahan pohon yang terbawa arus air. Kakinya terkilir karena jatuh dan dia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba suara langkah terdengar. Tuku, tuku, tuk. Rupanya itu Ibu Dina, ibu semut yang sangat bijaksana. Nah, mengapa kamu tidak menolong si Abu? Dia temanmu kan? Tidak mau, Bu. Dia terlalu sombong. Dia pasti bisa menghadapinya sendiri. Dia kan hebat. Nah, apakah kamu tidak menyadari kebaikan-kebaikan si Abu? Setiap kali dia makan pisang, dia selalu menyisakan untukmu. Dia mungkin terlihat sombong, tapi dia tetaplah temanmu. Iya, Bu, mungkin aku terlalu kesal pada si Abu. Baiklah, Nak, tidak ada salahnya kan menolong teman yang membutuhkan. Dengan hati yang penuh kasih, Ibu semut bergegas memanggil teman-temannya. Mereka mencari ranting yang panjang dan mengulurkannya pada si Abu. Ayo Abu, pegang ranting ini, kata Ibu semut dengan penuh semangat. Abu yang ketakutan hanya bisa berpegangan pada ranting tersebut. Namun karena tubuh Abu yang besar dan berat, Ibu semut tidak bisa mengangkatnya sendiri. Tiba-tiba ada sebuah suara dari dalam air. Ayo Abu, aku juga akan mengangkatmu. Rupanya itu si Nila. Disusul dengan suara Burhan dari atas pohon. Ayo Abu, aku juga akan mengangkatmu. Namun mereka bertiga belum bisa mengangkatnya keluar dari air karena tubuh Abu yang besar dan berat. Akhirnya hewan-hewan yang ada di sekitar hutan itu ikut bergabung menolong si Abu sampai berhasil.
Abu yang terbaring lemas dengan air mata yang keluar deras berkata, "Terima kasih teman-teman, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sadar kesombongan tidak akan pernah membawa kebaikan. Aku telah belajar untuk lebih menghargai kalian teman-temanku. Kalian adalah teman sejatiku." Teman-teman Abu yang mendengar itu hanya bisa saling bertatapan dan akhirnya dengan tulus berkata, "Kita sudah memaafkanmu Abu, dan kita selalu ada untukmu." Abu yang mendengar itu hanya bisa menangis terseduh-seduh dan akhirnya mereka pun berpelukan. Selang beberapa lama hujan mulai reda dan banjir pun mulai surut. Hutan yang dulu hijau kini pun rusak akibat banjir besar yang melanda hutan itu, membuat sumber makanan di hutan susah untuk ditemukan. Abu yang malu karena kesombongannya memutuskan untuk pergi ke suatu tempat tanpa sepengetahuan siapapun. Teman-teman Abu mulai khawatir karena Abu tak kunjung kembali. Mereka mencari ke seluruh penjuru hutan namun tak menemukan si Abu. Ketika teman-teman Abu berencana pergi meninggalkan hutan itu, tiba-tiba Burhan melihat sesuatu dari kejauhan. Dia terus melihat, siapa sih itu? Kayak kenal deh gua. Sampai dia yakin dan dia berteriak, itu si Abu!" Teriak Burhan. Teman-teman Abu berlari menghampiri si Abu. Mereka terkejut karena Abu yang lusuh, kotor dan penuh luka. Semua teman-temannya menanyakan keadaan si Abu. Abu, kamu kenapa? Kamu tidak apa-apa kan Abu?" Nah, tiba-tiba Dina melihat sesuatu di tangan Abu. "Abu, apa ini?" Abu yang menyodorkan ke arah teman-temannya. "Maaf teman-teman, aku hanya bisa membawakan ini." Teman-temannya menangis melihat perjuangan si Abu. "Abu, kamu berkorban untuk kami." "Iya teman-teman, aku hanya bisa membawakan sedikit makanan ini untuk kita bisa bertahan hidup." Teman-teman Abu pun semakin menangis sambil mengucapkan, "Terima kasih Abu." Akhirnya berkat bantuan si Abu, semua hewan yang tersisa di hutan itu bisa makan dan bertahan hidup. Mereka sangat bersyukur karena mereka selalu bersama, saling membantu dan tak pernah merupakan arti persahabatan. Itu tadi dongeng yang bisa saya sampaikan. Banyak salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.